Dengan belajar sejarah, kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita akan memahami kesalahan-kesalahan di masa lalu menjadi sebuah pelajaran untuk perbaikan di masa kini dan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Guru Sejarah. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya di mana kita telah mempelajari tentang dasar-dasar sejarah. Kemarin kita sudah mempelajari sejarah berdasarkan para ahli, kemudian berdasarkan bahasa, kemudian kita melihat juga sejarah keterkaitannya dengan manusia, ruang, dan waktu. Kali ini kita akan mempelajari sejarah secara diakronik dan sinkronik. Apa itu diakronik dan sinkronik? Baik. Sifat ilmu sejarah pada dasarnya adalah diakronik, yaitu di mana sifat sejarah itu memanjang. Karena memang diakronik sendiri artinya adalah dia itu melintasi, kronik atau kronos itu adalah waktu. Jadi diakronik itu melintasi waktu. Nah, sesuai dengan konsep diakronik itu sendiri, setiap peristiwa sejarah atau setiap peristiwa yang terjadi pada peristiwa sejarah itu berkembang berdasarkan perjalanan waktu. Kita ambil contoh saja seperti ini. Perjalanan kerajaan Mataram yang pertama kali muncul adalah kita mengenal Ki Ageng Pemanahan. Kemudian Ki Ageng Pemanahan dia mempunyai anak yaitu Raden Sutawijaya, di mana dia berkuasa pada kerajaan Mataram sekitar tahun 1584 sampai 1601. Kemudian dia punya anak lagi, kerajaan Mataram diteruskan oleh Raden Mas Jolang, yaitu pada tahun 1601 sampai 1613. Nah, setelah Raden Mas Jolang ini kita mengenal Raja Mataram yang sangat luar biasa, yaitu Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Dia bisa mengembangkan kerajaan Mataram sampai keluar Pulau Jawa. Kemudian dia juga pernah bertikai dengan VOC di Batavia. Luar biasa. Dia juga melakukan perpindahan kerajaan Mataram dari Kota Gede menuju ke Kerto, yang sebelumnya nanti akan dipindah ke Pleret oleh anaknya. Nah, dari runtutan tahun-tahun tadi, itu kerajaan Mataram mengalami perkembangan sampai pada akhirnya mengalami penurunan. Kerajaan Mataram yang ada di kawasan Yogyakarta itu akan pecah pada masa Amangkurat I yang berkuasa pada tahun 1646 sampai 1676, di mana kerajaan Mataram yang dia bentuk di Kretek ini, atau setelah dari Kerto dia pindah ke Kretek, ini mengalami pemberontakan. Akhirnya dia pun lari ke Tegalwangi dan meninggal di sana, dan dilanjutkan oleh generasinya, di mana kerajaan Mataram semakin menurun dan terpecah menjadi Kartosuro atau Surakarta. Kemudian nanti muncul ada kerajaan Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, seperti itu tahapannya. Jadi memanjang dari tahun ke tahun. Nah, itu konsep diakronis. Atau kita bisa lebih dekat lagi konsep diakronis pada perkembangan pemerintahan di Indonesia. Indonesia pernah mengalami masa demokrasi liberal. Kemudian setelahnya muncul demokrasi terpimpin, kemudian Orde Lama, sampai ke reformasi hingga sekarang. Nah, dari runtutan ini mengalami perkembangan di setiap masanya. Seperti itu untuk konsep diakronik dalam sejarah. Jadi sejarah itu memanjang berdasarkan runtutan waktu. Kemudian setelah kita memahami konsep diakronik, kita akan memahami konsep sinkronik dalam sejarah. Apa itu sinkronik? Dan bagaimana sinkronik itu muncul dalam sejarah, atau sejarah itu dipandang, atau konsep sejarah itu dilihat dari konsep sinkronik tadi. Kuntawijaya mengatakan apabila sejarah bersinggungan dengan ilmu sosial atau bersinggungan dengan ilmu politik, ilmu ekonomi, kemudian antropologi, sosiologi, maka sejarah akan menjadi atau dipandang sesuai dengan konsep sinkronik, di mana sebuah peristiwa sejarah itu tidak dilihat sekedar dari waktunya saja, tapi dilihat dari yang pertama adalah kejadian-kejadian sosial yang terjadi pada masa itu. Jadi sejarah akan berubah menjadi sinkronik atau bisa dipandang secara sinkronik apabila bersinggungan dengan ilmu sosial. Kita ambil contoh saja peristiwa G30S. Apabila kita hanya melihat waktunya di situ, itu terjadi pada tahun 65. Udah terjadi pembunuhan terhadap jenderal-jenderal seperti itu. Nah,
pada dasarnya konsep itu ataupun secara diakronis atau secara waktunya saja hanya dilihat seperti itu. Namun apabila kita melihat secara sinkronik, misalnya dengan ilmu politik, kita lihat di sana yang pertama adalah waktu itu Partai Komunis Indonesia sedang bersinggungan dengan militer. Kemudian secara sosiologis kondisi masyarakat bagaimana. Nah, seperti itu pendekatan-pendekatan ilmu sosial ini akan memperkaya perkembangan atau mempelajari materi sejarah di setiap waktunya. Jadi seperti itu. Jadi gabungan antara konsep diakronik dan sinkronik itu akan memperkaya perkembangan ilmu sejarah. Seperti tadi sudah dicontohkan, karena kita melihat sejarah bukan berdasarkan sekedar waktu saja, urutan waktu saja, tapi kita melihat sejarah dari kondisi-kondisi masyarakat, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik saat itu. Seperti itu. Demikian pembelajaran terkait materi diakronik dan sinkronik. Semoga mempermudah untuk memahami kalian dalam mempelajari materi sejarah selanjutnya. Apakah nanti sejarah ini dilihat dari secara sinkronik ataupun bagaimana secara diakronik, seperti itu. Tetap semangat, tetap cintai mata pelajaran sejarah, karena seperti yang disampaikan yang lalu bahwasanya dengan belajar sejarah kita menjadi bijak. Dengan belajar sejarah kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita akan memahami kesalahan-kesalahan di masa lalu menjadi sebuah pelajaran untuk perbaikan di masa kini dan akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.